dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Umar, sesungguhnya ayahanda beliau yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah, tatkala Sayyidah Hafsah suaminya meninggal sebagai seorang yang mati dalam keadaan berjihad. Waktu Sayyidah Hafsah suaminya wafat, berarti menjadi janda Sayyidah Hafsah. Beliau adalah putra Sayyidina Umar ibn Khattab. Laqitu Uthmana, aku bertemu dengan Uthman bin Affan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Fa'aradtu alaihi Hafsata, aku sadarkan perihal Hafsah. Dialah orang cerdas. Sayyidina Umar bin Khattab orang cerdas. Malu itu dalam keharaman seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tapi untuk mencari kemuliaan tidak perlu malu. Sayyidina Umar menyodorkan putrinya. Kalau zaman sekarang, kalau kamu malu, so, malu deh, masa saya perempuan, keluarga perempuan kok mendahului, masa saya melamar. Kalau ibu nunggu dilamar, yang ngelamar siapa nanti? Tidak apa-apa kalau memang ada orang soleh berlalu di hadapan kita, itu dia, buat anakku nanti itu. Jangan keduluan sama orang lain. Ini juga salah satu ilmu yang sering disembunyikan atau tersembunyi karena kesombongan, karena lingkungan, karena sudah tradisi masyarakat kita nggak pantas deh kalau yang memulai meminang itu kok perempuan. Ini nggak apa-apa kalau kita keluarga perempuan, kok ada laki-laki soleh, kita datang, assalamualaikum, wahai keluarga yang baik, kamu punya anak laki-laki, masya Allah soleh, ini saya punya anak perempuan, barangkali kamu punya hajat, kita bisa menikah ke anda, anakmu bisa nikah dengan putriku, nggak apa-apa ngomong begitu. Kalau ditolak, podo rakelongi, nggak kurang, utuh, betis saya utuh, semuanya utuh. Yang seharusnya malu, ini para orang malu itu para orang tua, seharusnya jika anaknya tiba-tiba SMS-an sendiri, WA-an sendiri, seharusnya malu ini, ketuker ini. Di saat kita harus meminta mendatangi seorang laki-laki sebagai keluarga wanita, datang ke laki-laki, meminta laki-laki, malu. Tapi giliran anaknya halo-haloan sama laki-laki lain, diam saja. Dan begitulah sudah, timbangan ini sudah berubah semuanya, ukuran kemuliaan sudah berubah. Mestinya kita malu kalau anak kita melakukan keharaman kayak begitu. Gengs, malu karena anak kita dengan cara yang tidak benar. Dan kadang yang memulai juga anak perempuan loh kayak gitu-gitu. Anak lakinya baik-baik, anak perempuan sudah lirik, lengas, tolah, toleh. Ada perempuan yang memulai dengan haram tidak malu, kenapa dengan halal kok malu? Sayyidina Umar cerdas, muridnya Rasulullah. Sayyidina Umar cerdas, sama dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, cerdas, beliau wanita cerdas. Tidak penting apakah aku sudah janda, aku umur 40 tahun, enggak penting, sebab ada Allah yang Maha Kuasa. 40 tahun Sayyidah Khadijah Al-Kubra ngelihat Rasulullah seorang yang sangat jujur, baik, dicintai oleh masyarakat waktu itu. Sayyidah Khadijah Al-Kubra membuka dengan keluarga beliau kepada keluarganya Rasulullah. Beruntunglah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah itu masyarakat Mekah, wanita Mekah pada nyesel, kenapa aku tidak jadi Khadijah? Sudah kelewat, nasi jadi bubur. Kelewat. Jangan ragu dengan kemuliaan. Yang ragu adalah jika Anda melakukan keharaman. Tapi dengan cara yang mulia, keluarga Anda datang, oke. Dengan cara yang mulia, bukan remeh. Bang, mau nikah dengan saya, bang. Ya, rendahlah itu. Bukan itu maksud kami. Kalau Anda seorang wanita melihat seorang laki-laki baik, Anda minta tolong dengan orang yang punya kekuatan secara lahir dan batin. Anda bicara dengan seorang guru mulia atau ustadz atau tokoh atau orang tua atau siapa, biar yang maju bukan Anda. Dan jika yang maju bukan Anda, ini lebih enak. Kalau seandainya beliau belum bisa menerima, Anda tidak terlalu kecewa, karena yang maju tadi bisa memberikan alasan yang tepat. Atau mungkin dengan bahasa dia belum ingin menikah atau dan sebagainya. Ini cara yang indah. Bukan dengan pacaran, bukan. Mohon ini ayo diterapkan masalah ini. Anda akan beruntung kalau Anda dengan prinsip yang semacam ini. Kadang ada seorang laki-laki, mohon maaf, dia pengen menikah satu sisi, akan tapi belum kebayang bagaimana cara menikahku. Banyak hal.
mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Sementara Anda adalah seorang yang diberi oleh Allah kecukupan ekonomi. Anda hanya perlu kebaikan seorang laki-laki saja. Ketemulah gayung bersambut. Akhirnya berani. Dan bisa jadi orang meminang putri Anda itu ada dua kemungkinan. Terlalu silo atau terlalu gelap. Paham terlalu silo? Anda terlalu terpandang. Jadi dia tuh meminang putri Anda itu teramat berat. Maka nggak melamar-lamar kan jadinya. Atau terlalu gelap. Secara lahir Anda di bawahnya jauh. Sehingga tidak pernah ditoleh. Padahal kalau tiba-tiba disodorkan bisa saja Allah menitipkan benih kecintaan di dalam orang tersebut. Kemudian akhirnya apa? Oh, yang mana anaknya yang itu? Hah? Bisa? Maka jangan ragu dengan kemuliaan. Tapi kalau Anda membiarkan putri Anda dijemput, ini kadang kan gedungan, nak kamu kuliah di mana? Di Bandung atau Jogja? Mohon maaf, Bandung, Jogja hanya contoh loh ya. Jakarta boleh dah, Surabaya terserah. Oh ya, anak saya juga di sana loh ya. Ini loh kos-kosannya, nomor teleponnya. Malah dikasihkan serigala. Ada bapak model begitu tuh. Naudzubillah. Nanti kalau pulang barengin aja ya. Itu yang seharusnya malu itu. Tapi kalau kita meminang tidak. Sayyidina Umar fa'aradtu, aku ajukan Hafsah kepada Sayyidina Uthman bin Affan. In syi'ta wahai Uthman, jika engkau mau, tuka, aku akan nikahkan engkau. Aku nikahkan engkau Hafsah binta Umar. Kalau engkau mau wahai Uthman, aku nikahkan engkau dengan Hafsah putriku. Kalau sa'angdur fi amri. Nah, orang bijak itu kalau jawab enggak langsung tidak, gitu kan. Nah, saya lihat dulu dong. Saya istikharah, minta petunjuk. Falabithul layali, kata Sayyidina Umar, kemudian aku tunggu beberapa malam, beberapa hari. Tsumma laqiyani, kemudian ketemu lagi dengan Utsman. Faqala qad badali, sudah tampak bagiku wahai Umar, maksudnya sudah kelapangan hatiku adalah an la atazawwaja yaumi hadza, untuk sementara aku belum bisa menikah sekarang. Nah ini kan tidak langsung menolak begitu kan, bahasanya halus kan, bukan enggak mau, enggak. Cuman orang tuh harus paham kadang-kadang nih, kalau calon Anda tiba-tiba, oh saya belum siap sekarang, itu sebenarnya nolak halus. Jangan, lalu kapan? Jangan, enggak usah ngomong gitu. Ini biasanya kita terlalu semangat itu, terus kapan? Enggak apa-apa, tahun depan, 3 tahun. Nah, itu isyarat, itu bahasa halus. Ya, mohon maaf Pak, kayaknya saya belum, kayak untuk tahun ini saya belum bisa menikah. Belum tentu tahun ini tidak menikah, hanya mungkin karena pinternya dia, maka bahasanya halus. Maka cerdaslah, fahamlah isyarat. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ya faham. Oh, enggak langsung, ya bukra, besok juga enggak apa-apa, enggak ada hari ini maksud saya, enggak usah ngomong gitu. Enggak, jadi langsung paham Sayyidina Umar bin Khattab, langsung paham. Falakitu Abu Bakrin. Kemudian setelah itu aku ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang baik lagi. Radhiyallahu ta'ala, faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsata ibnat binta Umar. Wahai Abu Bakrin, kalau mau aku nikahkan engkau dengan Hafsah, putriku. Wasamata Abu Bakrin, Abu Bakar diam, tidak menjawab. Diam langsung pergi. Falam yarji ilayya syai'an. Sudah begitu enggak ngasih kabar. Ngedongkol enggak kira? Wajar Sayyidina Utsman ngomong, ngaku Sayyidina Umar. Ini gara-gara Abu Bakar begitu saya ngedongkol, saya marah nih. Paling enggak ngasih jawaban deh. Makanya kalau enggak cepat ngasih jawaban, Bu. Kalau enggak jangan dibiarkan berlalu. Kadang-kadang ada niat. Sebetulnya dia keraguan-raguan, menggantungkan orang, enggak ngasih jawaban, enggak iya, enggak tidak. Baik. Kemudian falam yarji ilayya syai'an fakuntu alaihi awjad minni ala Utsman. Kejadian Abu Bakar itu bikin saya lebih sakit daripada kejadian dengan Utsman. Kalau Utsman ngasih jawaban, plong bagi saya. Ini Abu Bakar diam enggak ngomong. Saya kalau dari begitu diam tak, Sayyidina Abu Bakar nyelonong pergi. Sudah gitu besoknya enggak ngasih jawaban. Kalau Utsman, Sayyidina Umar masih ngasih jawaban. Maka Sayyidina Umar marah, manusiawi. Kenapa Abu Bakar kok begitu ya? Ya, kadang-kadang ya mungkin bahasa tidak enak, mungkin rasa, oh anak perempuanku apakah terlalu ini dan sebagainya. Sebenarnya Sayyidina Umar tidak pikiran, pokoknya Sayyidina Umar tidak ini anda dengan cara Abu Bakar kok tiba-tiba diam, nggak ngomong, berlalu, nyelonong begitu, diam, tidak memberikan jawaban lagi. Falabithtu layali, kemudian setelah beberapa hari, ya ngadu kepada Allah, ya Allah, aku pengen punya menantu yang baik. Aku datang kepada
Utsman orang baik. Ya, lihat usaha itu penting, Bu. Hasilnya tidak harus itu, Bu. Calon mantu ibu tidak harus itu. Kalau ibu caranya benar, serius, ibu kalau tidak dapat itu, Allah ganti yang lebih baik. Kan lebih enak, yang lebih bagus. Pengennya Sayyidina Utsman, pengennya Sayyidina Abu Bakar. Falasbistu layali, kemudian aku dalam gundah, ya sakit dalam hati, tapi tidak pernah mengutuk, tidak pernah menjadikan Abu Bakar musuh. Ngadu kepada Allah terus, minta. Tak tanya Pak, summa, setelah itu hasilnya apa? Khotobahan Nabi. Dipinang Nabi. Naik pangkat kalau itu. Khotobahan Nabi, lihat. Makanya jangan ragu, Bu, cari yang baik dengan cara yang baik. Kalau ternyata ditolak sama dia, tenang saja, berarti oleh Allah telah disiapkan yang lebih hebat dari dia. Gitu saja. Sampai murung, kecil hati, wah minder, ya tenang aja. Bukankah kita urusan dengan Allah? Wah, kalau tidak dengan dia, ini jangan-jangan kisah saya kayak Umar bin Khattab ini. Dapat lebih hebat lagi nanti. Faqatabahan Nabi, setelah itu Nabi meminangnya. Khataban Nabi Hafsata. Fa'angkahtuha iya. Kemudian aku nikahkanlah Sayyidah Hafsah. Aku nikahkan Hafsah putriku dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu apa? Ini selesai kisah pelajaran bagi kita kalau mencari pasangan. Apalagi laki-laki, jangan ragu-ragu, tapi dengan cara yang baik. Kalau Anda melakukan yang salah, salah. Mau ngelamar saja bisa, kenapa kalau lewat pintu belakang? Itu menjadi sebab terlarang. Padahal dengan cara yang baik kan terhormat. Assalamualaikum. Lihat, tak taunya lewat pintu belakang. Komunikasi dulu dan supaya stop. Saya juga begitu. Saya akan marah jika ada orang dengan cara baik-baik bisa. Kenapa tidak dengan cara baik-baik? Ambil cara yang baik dong. Mau minang anak kok pakai komunikasi dulu, pakai serobot sana, serobot sini. Wow, berani penyerobot kamu ini. Bukankah sudah dibuka pintu kebaikan harus dibuka untuk siapa saja? Adapun jika nanti tidak ada kecocokan, itu kan sesuai petunjuk. Kita ada istikharah. Anda pun harus demikian. Kalau sudah orang dengan cara yang tidak baik, awas hati-hati. Tak taunya dijebol dulu dengan cara misalnya lewat komunikasi, pokoknya dengan putri Anda. Wah, ini laki-laki membahayakan putri Anda itu. Tapi laki-laki yang menjaga, Masya Allah, mau diajak telepon pun nggak mau, ketemu pun menjaga matanya. Kan calon mantu yang baik gitu. Di saat dipertemukan, kamu ketemu saja dengan anak saya, ketemu pun dengklu, nggak pernah melihat, nggak pernah komunikasi, nggak pernah penasaran, ya. Hanya percaya saja dia orang baik, itu istimewa. Tapi, Bi, boleh nomor teleponnya? Iya. Awas. Terus mau ngapain dengan telepon? Kamu masih haram. Harus ada ketegasan dong. Kalau melanggar, ya awas hati-hati kalau melanggar. Nah ini, selesai kisah ini. Jadi kisah kemuliaan termasuk orang-orang mulia melakukan yang demikian itu. Punya anak, perempuan khususnya tidak pernah ragu jika ada orang baik menawarkannya. Karena apa? Ini termasuk berlomba dalam kebaikan. Karena kalau orang baik berebut yang mau. Kalau Anda tidak duluan, biasanya itu apa? Orang baik misalnya ada seorang laki-laki yang soleh. Dia itu hajatnya hanya pengen menikah saja. Belum kebayang di matanya wanita mana saja. Artinya, selagi hatinya masih baik, gampang saja. Biasanya tergantung siapa yang dulu. Kan begitu. Tak taunya Anda dulu, maka Anda dapat itu. Anda menunggu, kapan saya dilamar dia. Tak taunya Pak, undangan sudah menikah. Syukurin. Nggak pernah menjalankan cara yang baik. Ya. Jadi kenapa? Saya ingin membuka pintu halal. Haram ditutup. Tidak ada pacaran. Naudzubillah muqaddimah zina. Akan tapi jangan cara yang baik inilah yang harus dibuka lebar-lebar. Jangan ragu. Sebab ada orang minder gak berani menikah. Karena orang itu kadang-kadang begitu tawaduknya itu jadi orang minder. Super minder lagi. Ngelamar gak berani. Melamar takut ditolak. Kalau kamu takut ditolak, cepat ngelamar. Biar setelah ditolak gak takut lagi. Karena kamu sudah ditolak. Kok pusing. Biar mikir yang lain. Kalau menggantung ngendok nunggu mikir dok nggak maju-maju kamu nanti. Semangat yang muda-muda nih ya. Semangatlah. Halal nggak dibuka. Sekarang itu musuh-musuh Allah dengan televisi internet itu ngerusak, ngajari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Sekarang kita juga berlomba dengan setan. Kita buka pintu halal.
Jangan tutup, wahai para orang tua, jangan persulit kau menikahkan putrimu. Neraka nanti buat orang tua. Kalau sampai anaknya terjerumus, zaman kita bukan seperti zaman dulu. Urusan sekolah, lihat. Jadikan bahwasanya pernikahan tidak mengganggu sekolah. Ini, karena kami banyak mendengar pengaduan-pengaduan tentang kejadian-kejadian yang Masya Allah, mulai dari berzinaan dan seterusnya, ngeri. Begitu mudahnya orang melakukan zina. Sangat berbeda zaman sekarang dengan zaman dulu. Semoga Allah menjaga keluarga dan anak-anak kita semuanya.